Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada pertemuan renungan kita kali ini akan membahas topik terkait seni mengelola kemarahan. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, saya yakin bahwa kita semua pernah marah. Atau bahkan di antara kita ada yang sering marah atau terus-menerus marah dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu misalnya jika sebagai atasan di suatu instansi yang marah terhadap karyawan-karyawannya, atau jika sebagai orang tua yang marah terhadap anak, atau bahkan kita yang hidup bertetangga aja saling marahan seperti itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, kita menyadari, kita mengetahui bahwa kemarahan ini merupakan suatu pilihan sikap kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun yang menjadi penekanannya adalah apakah kita marah dengan baik, dengan alasan kebenaran, apakah kita marah dengan cara yang bijaksana, atau jangan-jangan kemarahan kita itu hanya didorong oleh keegoisan kita sendiri, karena emosi yang sudah tidak tertahan, atau karena rasa benci kita terhadap orang lain. Namun demikian, bagaimana yang harus kita lakukan pada saat marah? Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, saya mau berbagi pengalaman sederhana saya ketika saya dimarahi oleh ayah saya. Jadi suatu waktu saya melakukan kesalahan-kesalahan, misalnya ketika saya melanggar perintah ayah saya berbohong dan kesalahan-kesalahan lain yang membuat ayah saya itu menjadi marah besar kepada saya. Namun baiknya, jadi sudah marah tetap baik, semarah-marahnya ayah saya dia tidak pernah memukul saya. Dan jika saya melihat bahwa teknik yang diajarkan oleh orang tua saya adalah misalnya ketika ayah saya marah, maka ibu saya akan datang mendamaikan. Atau begitu juga sebaliknya, ketika ibu saya marah, maka ayah saya akan mendamaikan. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian? Mungkin yang menjadi pertanyaan sederhana bagi kita adalah apakah baik jika orang percaya, jika orang beriman itu marah? Nah, saya mau mengajak kita untuk membaca Efesus 4 ayatnya yang ke-26. Bahwa di sana disebutkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah terbenam matahari sebelum padam amarahmu. Nah, melalui pembacaan kita ini, saya melihat bahwa penulis kitab Efesus menyadari bahwa kemarahan itu menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, yang tidak dapat terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia biasa pastinya akan bahkan pernah marah. Namun marah seperti apa bagi orang beriman, bagi orang yang percaya? Nah, melalui teks kita ini saya mengkategorikan kemarahan itu dalam dua bentuk. Yang pertama itu kemarahan dengan kasih, yang kedua kemarahan yang memendam. Yang pertama kemarahan yang memendam. Kemarahan yang memendam, jika kita membaca teks kita ini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara ada penekanan waktu. Artinya jika kita memendam amarah kita sampai besok, sampai lusa, dan hari-hari yang akan mendatang, tidak menutup kemungkinan kemarahan kita itu akan berubah menjadi kebencian. Bahkan kemarahan kita itu berpotensi untuk membalas dendam. Kemarahan kita itu juga dapat berpotensi untuk mengutuki orang lain. Dan itu merupakan kemarahan yang menimbulkan dosa. Lalu bagaimana dengan kemarahan yang tidak menimbulkan dosa? Itulah yang saya sebut dengan kemarahan kasih. Bahwa sewajarnya kasih itu mengajarkan bukan memanjakan. Bahwa kemarahan dengan kasih itu bersifat keterbukaan, tentunya dengan dasar-dasar kebenaran. Bahwa marah dengan kasih itu bersifat teguran untuk hal yang lebih baik ke depannya. Marah dengan kasih juga tidak dengan kekerasan. Dan marah dengan kasih juga harus mampu saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kita umatnya. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, saya mau mengajak kita
untuk berefleksi, untuk merenungkan kembali apakah kemarahan yang selama ini kita lakukan merupakan kemarahan yang bijaksana, kemarahan dengan kasih yang untuk membangun, atau jangan-jangan kemarahan kita itu hanya terdorong oleh rasa emosi, egois kita sendiri, dan kebencian kita terhadap orang lain. Semoga Bapak Ibu dan kita semua mampu hidup berelasi dengan penuh kasih, penuh hikmat dari Tuhan kita, dan semoga kita dapat semakin bijaksana dalam mengelola kemarahan kita. Tuhan memberkati.